Shalom Alaihim. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali boleh beribadah bersama-sama. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Meskipun saat ini kita terpisah jarak, waktu dan ruang, tapi hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita, di sini maupun di rumah Bapak Ibu. Mari kita datang, mari kita satukan hati kita untuk menyembah Dia. Dia Allah yang sungguh baik, Bapa yang sangat baik. Kita agungkan dan puji namanya. Haleluya Yesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan. Bapa, Kau mendengar seruan hati kami, seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa-Mu di tempat maha tinggi, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalirlah, oh mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang
bersamamu Bapa, mengalirlah, oh mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Haleluya, Engkau yang layak kami sembah, Engkaulah Raja di atas segala raja. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Engkau Bapa yang sungguh baik, Engkau sangat baik. Hati kami menyembahmu Tuhan, kami meninggikan namamu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, terima kasih Yesus, glory bagimu. Segala pujian hormat hanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, sebab Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan, hanya namamu yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari kita angkat tangan kita menyembah Dia yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang luar biasa, Tuhan yang sungguh dahsyat. Bapa kekal mulia, Kau hadir di Terima kasih sini, Bapa, hadiratmu mengurapi kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa, atas kemurahan-Mu Tuhan. Hingga sampai saat ini Bapa, kami boleh kembali beribadah semua karena kemurahan-Mu Tuhan.
Bapa, sungguh kami rindu akan hadirat-Mu Bapa. Kami rindu untuk datang selalu menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Sebab hanya dalam hadirat-Mu Bapa, kami boleh merasakan damai sejahtera, ketenangan Tuhan. Dalam hadirat-Mu ada sukacita Tuhan, ada kekuatan baru Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu selalu untuk menyenangkan hati-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami. Engkau bertata di atas setiap pujian-pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu, meskipun kita terpisah, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Meskipun yang ada di rumah, silakan bangkit berdiri. Kita mau bersukacita bersama-sama. Dia yang mulia rela turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Amin. Puji nama Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Haleluya Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita pujikan bersama-sama. Kau Tuhan yang mulia. Dosa, Kau beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika Kau akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni sucikan dari segala yang jahat. Sama-sama katakan, tak mau, oh tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Oh Yesus, kebenaran-Ku adalah pilihanku. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Kita muliakan Allah yang maha tinggi, Raja di atas segala raja. Dia yang mulia turun ke bumi ini demi menyelamatkan kita. Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Haleluya. Sama-sama kita angkat tangan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu
Sukacita Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Puji nama Tuhan karena Tuhan sudah menebus kita. Dengan darahnya yang kudus, Dia sudah membuktikan kasih yang terbesar buat kita. Kasih-Nya yang memberikan keselamatan buat kita, bilur-Nya yang menyembuhkan kita, dan salib-Nya yang menyelamatkan kita. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan satu pujian dengan darah-Mu yang kudus. Haleluya Yesus. Dengan darah-Mu yang kudus, Kau buktikan kasih terbesar bagiku. Pengorbanan termulia, Kau mati bagiku. Selamatkanku bukan karena kekuatanku. Ku diangkat jadi anak-Mu bukan karena kehebatanku. Kau jadikan aku alat-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku, bilur-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku. Dengan darah-Mu yang kudus, dengan darah-Mu yang kudus, Kau buktikan kasih terbesar bagiku. Pengorbanan termulia, Kau mati bagiku. Selamatkanku bukan karena kekuatan, bukan karena kekuatanku. Ku diangkat jadi anak-Mu bukan karena kehebatanku. Kau jadikan aku alat, kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku, bilur-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku. Kasih-Mu yang sungguh besar, kuasa-Mu memulihkan hidupku, bilur-Mu menyembuhkan sakitku, salib-Mu selamatkanku. Haleluya, kasih-Mu yang sungguh besar. Bapak Gembala, kami persilakan.
memulihkan hidupku, milurmu menyembuhkan sakitku, salibmu selamatkanku, salibmu selamatkanku. Bapak yang mulia, hari ini kami bersama-sama datang kepadamu ya Bapa, dan mengucapkan syukur untuk beribadah bersama-sama. Hari yang sangat mulia dan indah ini kami ingin mengisi akan hidup kami di dalam persekutuan bersama dan persekutuan bersama Bapa yang di surga. Walaupun kami hanya terpisah satu dengan yang lain, namun secara roh kami bisa bersatu. Terima kasih Bapak buat kasih karunia yang masih Tuhan sediakan buat kami. Dan kami boleh bersama-sama kembali untuk belajar dan mendengar firman-Mu yang akan mengisi hati kami untuk kami bisa mengenal Tuhan secara benar, juga kami bisa hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Gimana keadaannya? Bagaimana kabarnya? Baik-baik bukan? Tuhan memberkati karena Tuhan tetap beserta kita ya. Tuhan kita memang Tuhan Immanuel ya. Ya Bapak Ibu, mari kita bersama-sama dengan waktu dan waktu yang ada ini, mari kita belajar lagi, mengenal lagi firman yang memimpin kita kepada satu kebenarannya ya. Mari kita sama-sama membuka yaitu di dalam Injil Matius ya. Kita baca Injil Matius pasal 25 kita membaca bersama-sama nanti ayat 1 sampai dengan 4. Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 4. Di dalam Alkitab kita di situ ada judul tertulis gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh ya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh ya. Mari kita baca sama-sama pelan-pelan. 1, 2, 3. Gadis-gadis ya, sebentar ya. 1, 2, 3. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Amin ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membaca sampai habis, sampai pasal 3 ayat 13 ya. Nanti
kalau ada kesempatan ya setelah kita sama-sama ini, Bapak Ibu boleh mengulangi untuk membacanya sampai ayat 13. Tapi di sini kita membaca tadi dari ayat 1 sampai pasal 25, ayat 1 sampai dengan 4 dari Injil Matius ini. Ya. Cerita tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh ini bukan cerita yang baru, kita sudah berulang kali ya. Bahkan kita juga sering mendengar dari gereja-gereja yang lain tentang cerita ini. Ya. Tapi baiklah di sini kita ulang lagi, ya, mengapa ini kita kemukakan di sini. Ya. Di sini adalah gadis-gadis yang bodoh, gadis-gadis yang bijaksana. Ya. Tandanya adalah yang bodoh membawa pelita tanpa minyak. Yang bijaksana membawa pelita plus persediaan minyak. Itu hanya bedanya itu. Ya. Jadi yang bodoh ini tidak membawa minyak. Ya. Apa sih pelita yang dibawa gadis itu dan apa sih minyak? Ya. Gadis atau perempuan ini menunjukkan adalah gereja Tuhan. Kita gereja Tuhan, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan itu adalah gadis-gadis. Ya. Jadi gereja ini bisa dipisahkan antara gereja yang penuh dengan bijaksana dan yang tidak memiliki bijaksana atau bodoh. Ya. Pelita, kita tahu di dalam Mazmur 117 ayat 105 ya. Di situ dikatakan bahwa pelita itu adalah firman atau terang ya. Firman atau terang ya. Ya, silakan baca sendiri nanti, kita tidak usah baca. Jadi pelita itu menunjukkan satu terang atau pelita. Jadi gereja Tuhan itu pasti mengenal firman Tuhan ya, sebagai terang hidupnya, sebagai pelita di dalam jalannya gitu. Nah, ya. Mengapa kok dikatakan firman? Ya, kita datang kepada Tuhan Yesus kan karena firman ya. Karena kita mengerti, kita tanggapi, kita menerima firman, kita percaya, maka kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi yang bodoh, yang bijaksana ini sama-sama ya, sama-sama mendengar firman, sama-sama mengerti firman ya. Tapi yang bodoh ini tidak membawa minyak serep. Tapi yang bijaksana membawa minyak sebagai satu cadangan gitu. Nah, apa sih minyak itu? Ya boleh katakan secara umum gitu, secara umum ya. Dan kita sudah sepakati, banyak gereja menyepakati ya, dari tafsirannya minyak itu adalah Roh Kudus gitu ya. Roh Kudus, Roh Suci, rohnya Tuhan ya, Roh Kudus. Jadi kalau tidak membawa minyak berarti tidak membawa Roh Kudus, tidak punya Roh Kudus ya. Atau yang gadis yang bijaksana selain firman juga Roh Kudus. Jadi dalam hidupnya ada minyak, ada Roh Kudus gitu. Nah, Roh Kudus bisa dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan firman, perbuatan-perbuatan kebenaran. Karena ada Roh Kudus, maka orang akan dipimpin kepada satu praktek, kepada satu perbuatan yang selaras dengan firman ya, sebagai kebenarannya. Jadi hidupnya dipimpin di dalam satu kebenaran, disesuaikan, menyesuaikan ya, atau memang terimbas akibat karena firman itu ya, bisa berjalan dalam kebenaran ya. Bisa juga Roh Kudus ini yaitu karena membawa gerakan-gerakan yang benar tadi, praktek-praktek yang benar, maka ini bisa juga menunjukkan kepada satu
kehidupan, gaya hidup. Ya, gaya hidup. Ya. Semua orang di bumi ini yang hidup mempunyai gaya hidup. Ya, mempunyai gaya hidup sendiri-sendiri sesuai dengan suku atau sesuai dengan bangsa itu sendiri. Gaya hidupnya macam-macam di bumi ini. Nah, tapi yang di dalam Kristus ini adalah juga mempunyai gaya hidup. Orang Kristen mempunyai gaya hidup. Dan gaya hidup itu tentu saja akan tidak sama satu dengan yang lain. Ya. Jadi gaya hidup orang Kristen tentu saja tidak sama dengan gaya hidup orang-orang yang non-Kristen itu. Ya, itulah gaya hidup. Nah, jadi gaya hidup di sini, kehidupan itu sendiri, itu menunjukkan, ya. Jadi orang Kristen itu pasti akan dibawa ke dalam pimpinan Roh Kudus, karena memang itu disediakan oleh Yesus untuk menyertai orang-orang percaya, dan itu harus ada melekat dan di dalam hidup kekristenan itu. Jadi itulah gaya hidup seperti itu. Tapi di sini gadis yang bodoh tadi tidak membawa minyak, tidak ada Roh Kudus. Jadi gaya hidupnya tanpa pimpinan Roh Kudus, ngerti firman, ya, tapi tidak bisa bergerak di dalam firman itu, tidak bisa menghidupi firman itu, sehingga gaya hidupnya, kehidupannya tidak selaras dengan firman. Ada orang-orang Kristen yang seperti ini, kita tahu. Ya, kita bisa kenal, kita bisa jumpai mereka, ya. Entah kita kenal atau tidak, wah, kita bisa melihat gaya hidup mereka itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, ya, gaya hidup inilah yang bisa kita lihat apakah orang itu dipimpin Roh atau tidak. Atau taat kepada Roh atau tidak. Punya Roh tapi enggak taat, podo ae, ya. Maka itu mari kita jadi orang Kristen jangan menjadi orang Kristen pokoke Kristen, pokoke imanku ngene, tanpa ada satu pengertian atau kebijaksanaan, ya. Tanpa bijaksana. Wah, ini yang soro, gini. Kalau orang Kristen pokok Kristen aja. Wah, repot kalau hidup bisa seperti ini. Ya, kalau diantar pokok, wah ini sudah tidak bisa diajar seperti ini, tidak bisa berubah. Padahal di surat Roma Paulus mengatakan berubahlah. Jadi berubah, ada perubahan. Jadi kalau kita mengerti firman, kita berubah. Berubah apa? Dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak melakukan bisa melakukan, dari mencerminkan bukan firman menjadi bisa mencerminkan firman Tuhan. Nah, itulah melakukan kemuliaan Tuhan. Nah, ini. Nah, jadi Bapak Ibu banyak di antara gereja Tuhan yang gagal dalam hal ini. Hanya punya iman, tapi iman pokoknya, tapi nggak punya pengertian. Iya, gaya hidupnya, iya, tidak bisa mencerminkan hidup di dalam Kristus. Tidak bisa menunjukkan hidup baru di dalam Kristus. Nah, ini yang bikin susah kita, gitu ya. Nah, mari kita, apalagi dalam situasi yang seperti sekarang ini. Kalau kita hanya berdasarkan iman pokoknya, ya, sedangkan di luar itu kita tidak boleh keluar dengan seenaknya, ya. Kita harus banyak di rumah, kita harus tinggal di rumah supaya kita bisa memotong rantai penularan, ya, penularan pandemi penyakit yang seperti sekarang ini. Kalau kita tidak mengerti hal bijak, atau waspada, atau kehati-hatian, ya kita jadi korban. Atau orang lain jadi korban karena kebodohan kita, ya, karena bandelnya kita,
Karena kita tidak memakai akal budi kita. Kita tidak memakai kebijaksanaan yang diberikan itu. Atau hikmat dari Tuhan. Ya asal kita bisa iman saja. Wah, jangan Bapak Ibu. Kita ini orang-orang percaya. Kita ini anak-anak Tuhan. Walaupun itu adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah kita. Ya, kita harus taati itu. Lu nggak nyang gereja Pak. Loh. Kapan bersekutu Pak? Ya. Ini orang-orang ini kok nggak pakai pengertian gitu. Ya. Jadi inilah kalau kita pakai pengertian, ya, punya iman dan mengerti. Nah ini larangan pemerintah. Pemerintah melarang ini untuk menjaga warga negara, ya, menjaga negaranya. Supaya tidak banyak orang yang terkena atau terpapar pada serangan virus ini kan gitu ya. Supaya mata rantai penularan itu cepat terselesaikan, cepat diputuskan sehingga tidak menjalar ke mana-mana. Nah, kalau ini sudah tidak menjalar atau paling tidak meminimalisasi ya, penularan ini, nah kita tinggal menjaga negara saja. Ya ada tamu, orang asing datang, ya kita periksa dulu. Atau bagaimana aturannya nanti, kan gitu. Diapakan. Demikian juga kalau kita keluar. Ya. Nah, jadi di sini perlu pengertian, perlu bijak, perlu hikmat. Itulah. Jadi bukan hanya iman melulu atau iman pokoknya iman. Wah itu tidak ya. Jadi marilah kita pakailah seperti gadis yang bijaksana, ya, gadis yang berhikmat, yang mengerti, dan itulah yang dituliskan di sini. Jangan meniru yang bodoh, yang tidak pakai serep minyak. Ya. Jadi ini kehidupan kita ini harus dipengaruhi, dipimpin dan diajar oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu mengajar secara benar melalui kebenaran. Itulah firman-Nya kan gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita belajar ke sini. Jadi orang Kristen bukan hanya beriman tapi juga punya hikmat, punya pengertian. Nah, kalau tidak mengerti berarti bodoh. Nah, bodoh itu gimana? Nah, coba kita baca di dalam Matius pasal 7 ya. Ya, pasal 7 ayat 24 sampai 27 ya. Saudara bisa baca. Nah, ya. Nah, di situ gimana? Orang yang bijak itu setelah mendengar dan melakukan firman itu. Nah, jadi kalau ada angin, ada badai gitu. Ya rumah yang didirikan di atas batu itu bisa kebanjiran, bisa tertiup angin atau badai, tapi masih tetap tegak. Karena apa? Karena mereka mendengar firman dan melakukan. Nah kalau mendengar saja, mendengar firman tidak melakukan, itu seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Nah kalau ada banjir, ada badai seperti itu, ya rumah itu akan roboh dan rusak sama sekali. Nah, jadi mereka mendengar, punya firman, mendengar, mengerti ajaran, tapi tanpa melakukan. Nah itulah jadinya bodoh. Jadi gadis ini yang membawa minyak dengan serep minyak dan pelita ini bijaksana. Tapi yang membawa pelita tanpa membawa serep minyak, jadi tidak bisa melakukan firman, ini yang bodoh. Rumahnya akan roboh kalau ada angin dan badai atau dengan ombak sekaligus. Nah itu akan roboh. Jadi jelas, jadi persediaan minyak itu membicarakan dengan Roh Kudus dan apanya itu, dan pribadinya dan kemasannya gitu ya, isinya sekali ya.
Jadi bukan saja kita mengenal Roh Kudus, tapi mau dibawa Roh Kudus atau dipimpin, ya kemana Roh Kudus membawa atau memimpin. Tentu saja itu di dalam jalur yang benar. Nah, itu. Jadi gadis yang bijaksana ini artinya gereja yang betul-betul hidup mendengar firman dan melakukan firman. Jadi tatkala mempelai itu datang, nah itulah yang siap jaga. Ya. Kita coba baca ini, mari kita baca, mungkin kita baru mengenal. Di dalam Amsal ya, Amsal pasal 14. Amsal 14 ayatnya ke berapa ya? Ayat pertama. Ya, Amsal 14 ayat 1. 1 2 3. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Wah, ini makin bukan karena orang lain, bukan karena faktor eksternal, tapi faktor internal. Meruntuhkan dengan tangannya sendiri karena bodoh gitu loh, bodohnya. Ya, jadi jelas gadis 5 gadis yang bodoh tadi tidak mempunyai perbuatan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Perbuatan tangannya sendiri, karena maunya sendiri, karena akal-akalan sendiri, gitu. Karena kebenarannya sendiri sebagai manusia. Mana manusia Anda yang benar? Ya, enggak ada. Karena surat Rum sudah mengatakan itu. Tidak ada seorang pun yang baik. Yesus pun tidak ada seorang pun yang baik kecuali satu, kan gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu atau saudara yang kasih, ayo kita menjadi gereja yang bijaksana, menjadi jemaat, menjadi anak-anak Tuhan, bukan saja mengerti taat kepada firman, tapi juga melakukan hari-hari ini. Kita ditantang Bapak Ibu, ya, terutama yang mari Bapak Ibu yang sudah berusia, artinya yang sudah lansia seperti saya ini, ya. Kita ini seperti telur di ujung tanduk, ya. Dalam situasi musim yang seperti ini, musim corona ini, ya, kita yang lansia ini atau umur 50 tahun ke atas itu rentan sekali, ya, rentan sekali terhadap ini virus yang sedang berterbangan ini, ya. Kalau kita salah sedikit saja, wah, kita ini jadi makanannya, kita menjadi sasarannya, ya. Sebab apa? Lansia sudah mempunyai tidak mempunyai lagi antibodi, sedangkan yang lain-lain itu yang masih muda antibodinya masih kuat. Jadi itu inilah kedepannya kita harus menghadapi satu situasi yang lain. Apa situasi yang lain? Di sini Bapak Ibu mungkin sudah mendengar new normal gitu ya, betul? New normal artinya apa? Artinya apa? Ini normal. Zaman yang baru. Zaman yang baru. Coba kita sedikit ya. Sedikit aja. Matius 24 ya, coba sedikit aja. Coba saya bacakan ya, Matius 24, saya mulai dari ayat 8 gitu ya. Matius 24 ayat 8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru, ya. Jadi akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru, new normal. Jadi kalau sekarang ini penderitaan, apa di penderitaan? Lah, bukan menderita karena kita dipukuli,
bukan digebuki, bukan dipenjara, di penderita apa? Batin kita ini menderita. Karena kita serba takut. Keluar harus pakai masker. Jangan bergerombol. Ya, harus waspada. Kalau kita bertemu teman, jaga jarak. Jangan sampai bersinggungan. Ini adalah satu tatanan yang baru. Kita sudah masuk di dalam menjelang zaman itu. Ya. Coba Bapak Ibu, Jokowi beberapa hari yang lalu telah mengatakan kan begini. Mengatakan tentang apa itu? Ya kita berdamai aja dengan corona ini, gitu ya. Kita berdamai dengan corona ini. Lu apa artinya berdamai dengan corona? Artinya corona ini, wabah virus ini tidak akan hilang sementara belum ada obatnya, juga belum ketemu vaksinnya. Jadi masih terus bertebaran di mana-mana. Dan itu tidak melihat siapa orang itu. Seberapa besar, berapa tua, pendidikannya enggak. Saudara. Ketemu dokter, iya. Terabas saja dokternya. Ketemu orang sehat, ya enggak takut. Apalagi ketemu orang-orang yang lemah. Nah, kemarin saya baca di Perancis ya, di Perancis lockdownnya selesai. Setelah selesai ada waktu sekolah dibuka. Wah, sekolah seneng anak-anak sekolah. 1 minggu sekolahnya ditutup semua lagi. Karena apa? 70% kena corona. Coba kiris bukan? Baru buka seminggu. Tapi di RRT di Cina lain. Dilatih anak-anak sekolah itu dilatih. Sebelum masuk sekolah itu dilatih dulu. Bagaimana nanti kalau sekolah? Bagaimana di perjalanan, bagaimana sampai di sekolah, sampai masuk ruang itu dilatih, diberi pelajarannya. Ya. Belum masuk, belum sekolah, latihan dulu. Nah itu, Perancis tidak, buka pure sekolah, ya itu. Jadi coba anak-anak kita yang sudah sekolah, entah itu tingkat TK, SD, SMP sampai SMA itu juga perlu pengetahuan. Sebab apa? Bayangkan sudah hampir ya lebih dari 2 bulan tidak ketemu temannya. Coba nanti kalau ketemu nggak rangkulan, apalagi anak-anak wanita, wah rangkulan, nggak lama, Bapak. Maka itu saya bisa membayangkan dengan kejadian itu. Ya, berita itu nanti kalau sekolah ini benar-benar dibuka tanpa pengetahuan si anak-anak didik kita itu, mereka begitu masuk, waduh, sudah menjadi satu arena penularan yang sangat dahsyat nanti. Demikian juga kantor-kantor. Maka itu mari anak-anak kita yang kecil yang sudah sekolah, ayo beritahu betul-betul. Karena bukan kesehatan anak itu saja, tapi anak itu ada hubungannya dengan keluarga yang di rumah. Nah, dan di rumah ini rata-rata sudah berusia, ada punya nenek, punya paman, ya, punya bude. Nah mereka itu gampang aja. Sedangkan yang sehat saja, ya memang nggak sehat betul. Tahu bukankah itu kemarin kasir di mall tahu-tahu meninggal mendadak, mengapa? Sang supir enak-enak mengendalikan kendaraannya, mati mendadak. Ada apa? Kalau sekedar sakit jantung sih enggak apa-apa. Kalau sakit ini, ya,
Jadi ada orang-orang yang memang tidak kelihatan gejala, tapi begitu jatuh sudah nggak tertolong lagi. Bahkan dikatakan negatif sekalipun, ya, tes terakhir belum keluar, orang itu sudah mendahului tes akhirnya. Wah, ini ngeri, Bapak. Ya, jadi mari kita betul-betul kita ini pakai pengertian, pakai bijaksana, pakai hikmat. Bukan hanya sekedar iman, tapi hikmat. Sebab apa? Kalau orang itu berhikmat, orang itu mempunyai iman, orang itu pasti mengerti. Ini loh. Jadi iman lebih dulu, lalu mengerti. Jangan iman titik, tidak. Iman, mengerti. Ya, mari kita ini. Jadi situ. Jadi inilah zaman baru itu. Dan kita sudah masuki, jadi mulai sudah penderitaan itu, ya. Jadi semuanya itu barulah permulaan penderitaan. Kita permulaan penderitaan, belum memasuki penderitaan yang sesungguhnya. Apa? Mungkin ekonomi, Coba sekarang ini negara-negara power, super power, ekonominya juga kelabakan. Mau apa kita? Ya. Maka itu Bapak Ibu, ayolah, paling enak kita pulang ke desa, ya. Jadi petani lagi sudahlah, bertani yang baik, jaga yang baik. Wah, sudah. Ya, saya punya pikiran kok gitu, ya, gitu. Seandainya saya punya sawah, saya mau pensiun di gereja, garap sawah, saudara. Ya. Ya, sawah itu bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Jangka pendek adalah tanam sayur-sayuran, jangka panjang tanam buah-buahan, atau jangka menengah. Ya. Kita masih enggak punya uang, enggak apa-apa, kita masih bisa makan. Coba orang-orang yang mudik, yang pulang kampung itu, mengapa tujuannya kok ke desa lagi? Padahal dari desa dia keluar untuk cari duit di kota. Kan sekarang kota dalam keadaan gini, dia ingat desanya. Apa enggak jadi petani lagi? Ya untunglah kalau dia punya lahan pertanian. Mereka bisa bercocok tanam. Tapi kalau tidak mengerti, tidak pakai otak, mereka juga tidak tahu apa yang diperbuat. Sudah enak-enak di kota, tinggal begini saja. 1 minggu bekerja lalu begini, terima upah. Nah, kalau mereka di desa, tadinya tujuannya cari uang seperti itu, di desa pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ya karena nggak mengerti. Ya, karena bodohnya gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, marilah kita hal seperti ini kita cermati, hal-hal yang seperti ini. Jadi mari kita sebagai anak-anak terang, kita sebagai orang-orang percaya ini, mari kita pakai pengertian. Kita baca di dalam surat 1 Tesalonika pasal 5 ya, 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5. Kita baca mulai ayat 8 ya, 8. Ya, kita ayat 8 ya. Kita mulai ayat 8, saya bacakan. Ayat 8 1 Tesalonika pasal 5. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Jadi ini banyak diulang-ulang oleh Rasul penulis surat ini, bahwa penting bagi orang-orang yang percaya, artinya di sini tulis orang-orang siang, anak-anak siang, kita sadar bahwa kita punya iman,
punya kasih, punya pengharapan. Kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, komponen ya, unsur di dalam hidup kita ini adalah pengharapan, iman, dan kasih. Unsurnya ada kasih, iman, pengharapan. Terserah dibolak-balik, terserah, pokoknya apal aja atau ngerti seperti itu. Jadi unsur di dalam hidup orang-orang percaya ini adalah ada iman, ada kasih, ada pengharapan ini. Kalau iman, kasih, dan pengharapan ini betul-betul bisa menghidupi orang itu, ya. Karena itu Tuhan tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Ya. Jadi kalau 3 unsur ini bisa hidup di dalam kita, ada jaminan bahwa kita tidak akan memasuki murkanya Tuhan. Tidak tertimpa oleh murka Tuhan. Ini jaminan. Ini adalah firman. Ya. Sebaliknya kita sadar. Nah, kita punya kesadaran, kita punya kewaspadaan, berarti kita berjaga-jaga. Ya. Tuhan tidak menimpakan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi tidak ditimpa murka, tetapi beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Bersama-sama dengan Dia. Bersama-sama dengan Roh Kudus, bersama-sama dengan firman. Ya, itu. Ya, jadi kita dikawal hidup kita. Ya. Kita dibungkus, kita dilimputi oleh Dia, oleh Tuhan kita itu. Ya. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga, entah kita tidur, kita bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah orang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi Bapak Ibu, ini adalah ya, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah, ini ada nanti tatanan baru di dalam gereja, Bapak Ibu. Mengapa? Ya, selama ini sebelum ada virus corona ini, kita enak bisa bersekutu, kita bisa bersama, ya kita bisa berdekatan, berjabat tangan, berpelukan. Tapi hari-hari ini kita diajar untuk tidak berdekatan. Kita diajar untuk tidak berjabat tangan. Kita diajar untuk tidak berjumpa. Apakah ke depannya yang harus kita lakukan bagaimana? Kita pun diajar untuk membisu, ditutup mulut dan hidungnya. Ditutup, kalau perlu matanya juga diberi teropong. Ini adalah satu ajaran yang tidak kita mengerti, dan ini memang satu darurat yang keadaan ini. Sampai kapan kita melakukan dalam suasana darurat atau emergensi ini? Sampai ada obat dari wabah penyakit itu, sampai vaksinnya ketemu. Seandainya vaksin hari ini ketemu, besok disuntikkan kepada semua orang, ya rentan 14 hari harus dikurung dulu, merasakan sakit dulu, adem panase karena imunisasi itu. Baru setelah itu kita bebas.
Memang kita akan bisa terjangkit virus itu, bisa. Tapi kita sudah kebal, kita sudah bisa punya daya tahan tubuh kita ini. Kita bisa berperang ini. Nah, tapi kalau itu belum ketemu, belum diketemukan, belum ada obatnya, belum ada vaksinnya, coba hidup kita ini gimana? Kan kita ini sudah di ujung tanduk, seperti telur di ujung tanduk. Jadi Bapak Ibu, marilah kita berhati-hati sekali, ya. Kita masuki era yang baru ini, ya. Dan bagaimana tatanan gereja dalam suasana yang baru itu? Kita boleh bersekutu, tapi harus jaga jarak. Kita boleh hadir bersama-sama di dalam satu ruangan. Kita harus pakai masker. Kita tidak bisa sendoguro seperti dulu lagi. Ya. Ini loh tatanan baru. Jadi gereja itu harus bersiap, ya. Mari kita jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang hidup saat ini, entah tua, entah muda, atau masih kanak-kanak, kita sudah dipersiapkan ke aja zaman baru itu, ya, yang dikatakan dari pada tadi Matius pasal 24, ya, zaman yang baru itu. Ya. Jadi zaman yang baru ini bukan zamannya Tuhan Yesus, enggak. Zaman yang baru kalau dalam suasana seperti ini, ya itulah zaman yang terpaksa yang harus kita masuki. Ya. Betapa sulitnya. Ya kita tahu sekarang ini kita sulit, tapi sekarang ini kita sudah dilatih. Ya, kita sudah latihan. Ya. Maka itu anak-anak harus perlu kita latih juga, supaya bagaimana cara bergaul, cara bersekolah. Anak-anak sudah diajar bagaimana untuk belajar di rumah dengan sistem online ini. Ya itu semua adalah perubahan-perubahan waktu atau perubahan zaman yang harus kita hadapi di dalam kenyataan hidup kita ini. Ya, jadi Bapak Ibu, mau tidak mau kita berpikir, mau tidak mau kita merenungkan hari depan kita, hari depan anak-anak kita. Demikian juga tatanan-tatanan yang lain, termasuk bisnis, cara bekerja, dan lain-lain. Ya. Maka itu manusia ini berlomba-lomba bagaimana menciptakan robot-robot untuk bisa bekerja, robot-robot untuk bisa melayani. Ya. Ya. Tapi memang unsur manusia tidak akan bisa dihilangkan. Tetap unsur manusia sangat diperlukan. Tapi tentang gerak-geriknya, sistem hidupnya sudah mulai diatur oleh keadaan ini. Yuk, inilah hari depan kita. Inilah hari depan gereja menatap ke situ. Dan kita harus bersiap ke situ. Ya. Mau tidak mau, ya, sadar tidak sadar, pasti kita sampai ke situ. Saya nanti bisa masuk ke situ atau tidak, saya juga tidak tahu. Saya juga tidak bisa menjamin hidup saya kapan. Ya. Tapi mari kita bersiap-siap. Ya. Sebelum memasuki era itu, kita ini sudah di ambang pintu. Demikian juga kalau kita menghadapi kedatangan Tuhan. Ya. Tidak tahu nanti bagaimana dengan penggabungan kedatangan Tuhan ini. Kita masih jauh berpikir gitu. Ya. Saya berusaha untuk membaca kitab Wahyu berulang kali. Jangan deh. Ini apakah zaman pembukaan metre? Apakah ini zaman sudah peniupan sangkakala? Sangat sulit untuk memprediksi ke situ. Ya. Jadi mari kita terima saja apa adanya. Dan yang paling baik bagi kita adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itulah perintah Tuhan. Itu tidak akan bisa hilang. Itu tidak akan terkikis dan itu tidak akan bisa berubah, mengucap syukur itu. Karena disitulah pertolongan yang terbesar bagi kita, bagi umat Tuhan. Ya, untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain. Ya.
Sebab firman itu kekal, tidak berubah. Ya. Demikian Bapak Ibu, firman Tuhan kali ini mungkin agak berlebih waktunya. Ya, enggak tahu saya tadi mulai jam berapa. Ini sudah jam. Mari kita menaikkan satu pujian, kita masuki. Bapak Ibu sudah bersedia perjamuan kudus di rumah masing-masing? Ya, enggak. Kalau sudah sedia, mari kita sama-sama apa yang sudah Anda sediakan sebagai pengganti anggur itu apa? Terserah Anda. Boleh air tawar, boleh air teh, boleh air gula, air struk, terserah. Pokoknya bisa yang diminum. Dan pengganti roti yang dipecahkan itu, ya, boleh apem boleh, ya, martabak boleh, silakan. Ya, itu untuk mengganti roti yang ada, atau pohong, ya, atau pohong rebus, pohong goreng, ketela, terserah. Ya, kita sama-sama dengan kami yang di sini. Yuk kita mulai, yuk kita naikkan satu pujian. Bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia, mulia. Bapak Ibu yang di rumah bisa berdiri. Anak domba, sambil menyanyikan mulia, 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 bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. mari kita angkat roti ke atas. Dan saya akan membacakan firman Tuhan yang ada di dalam Injil Matius, demikian bunyinya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari Bapak Ibu kita angkat roti. Bukankah
Roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan ke atas. Bukankah cawan berkat yang kita berkati ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih karunia dan penyertaan-Mu di dalam ibadah bersama-sama di pagi hari ini. Kami sudah beroleh banyak berkat yang Tuhan nyatakan di dalam ibadah ini. Penuhi kami dengan hikmat-Mu Bapa, dan pengertian-pengertian tentang kehidupan ini, supaya kami bisa membawa hidup kami di dalam pimpinan Roh Kudus yang tentu akan menyelamatkan kami, sebab kami percaya akan Tuhan dan Juru Selamat kami yang selama ini telah menyelamatkan kami dan yang mengasihi kami. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Dan ini akan membebat dalam hidup kami. Bukan saja hari ini, tapi hari-hari selanjutnya, yang akan membawa kami untuk kehidupan yang lebih baik. Bapak, terima kasih. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Dan sekarang ya Tuhan, kami boleh mengangkat tangan kami, supaya kami boleh menyambut berkat Tuhan setelah kami selesai beribadah bersama-sama ini. Saudara yang kasih, Tuhan melindungi saudara dan memberkati saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Terimalah berkat yang dicurahkan ini dan hiduplah di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang selalu menyertai dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita mengaminkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa.